pertanyaan, ada dua permasalahan. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa Yesus sudah ada di surga. Itu adalah sesuatu ungkapan yang sangat membuat umat Islam itu senang. Kenapa? Karena Yesus telah mewakili umat Islam. Yesus menyembah kepada Allah. Yesus berpuasa, Yesus bersunat, Yesus tidak menuhankan dirinya, Yesus tidak menyembah kepada roh-roh, Yesus tidak menyembah kepada burung merpati, Yesus tidak menyembah kepada manusia bernama anak Maria. Kemudian Yesus tidak makan babi, Yesus bukan Kristen, Yesus tidak merasulkan Paulus dan lain-lain. Alhamdulillah, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus sujud, dan itu umat Islam lakukan setiap saat. Wakilnya sudah ada di surga menurut Anda, yaitu Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya yang tadi, apakah ada wakil dari orang-orang Kristen yang menyembah Yesus, manusia berkulub, sudah ada di surga? Apakah sudah ada wakilnya? Itu yang pertama. Kedua, tujuan kami bersalawat itu jelas bukan karena Rasulullah Muhammad SAW itu tidak diselamatkan, bukan. Tetapi semata-mata siapa yang bersalawat kepada beliau, maka beliau akan mendapatkan kebaikan. Beliau akan mendapatkan keselamatan. Jadi salawat itu kembali kepada siapa yang mengucapkan. Bukan tertuju kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi tertuju kepada siapa yang mengucapkan salawat itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, adakah ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan di dalam pernyataannya, manusia yang paling berhak bersamaku kelak di surga itu adalah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Sekarang ada tidak Yesus mengajarkan, barang siapa yang menyembahku maka dia akan bersamaku dalam surga? Silakan Bang. Hade, takut. Emang kamu hantu? Ada-ada aja. Iya juga ya. Saya kan bukan hantu ya kan. Tidak seperti murid-murid Yesus ketika Yesus itu keluar dari tersadar dari pingsannya. Itu dia muncul tiba-tiba di tengah-tengah muridnya di dalam Lukas 24 ayat 36, di ayat 37-nya itu murid-muridnya ketakutan karena mengira Yesus itu adalah hantu. Benar juga. Alhamdulillah kalau Anda tidak takut dengan VN saya, sekarang Anda jawab. Saya sudah menyatakan kepada Anda, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka dia paling berhak mendapatkan syafaatku kelak dan dia akan bersamaku di surga. Itu menurut Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang saya minta kepada Anda penyembah Yesus. Ada tidak pernyataan Yesus, barang siapa yang menyembahku, maka dia akan bersamaku di surga? Silakan. Baik, ya Bang Jul ya. Kita debat santun saja ya. Jadi kalau ada kita hujat-hujat, lebih baik kita sudahi ya. Di sini saya tidak mencari musuh, tapi mencari teman ya. Kamu tadi sampaikan tadi ya, Yesus berpuasa segala. Oke, saya tanya, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Apakah umat Islam melakukan itu? Ya. Nah, pertanyaan Bang Jul, saya jawab ya. Apakah kami menyembah manusia berkulub? Kami tidak pernah menuhankan manusia. Inilah kebanyakan umat Islam yang menuduh seperti itu. Tapi kami menyembah firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri ya, seperti itu. Oke, saya memang bukan penghujat. Saya adalah penginjil jalanan yang senantiasa meluruskan pemahaman sesat yang diimani oleh teman-teman Kristen di luar sana, termasuk Anda, yang berasumsi tentang Yesus. Nah, Anda mengatakan bahwa Yesus itu berpuasa. Mau 40 hari kek, mau 40 tahun kek, yang jelas Yesus itu berpuasa. Membuktikan bahwa dia menghambakan diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Nah, karena upah daripada dia menghambakan diri kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta, alhamdulillah menurut Anda, dia sudah ada di surga. Berarti itu adalah wakilnya umat Islam. Orang yang berpuasa. Meskipun syariatnya berbeda, tetapi yang paling terpenting kemudian adalah Yesus berpuasa. Kami berpuasa. Ya, tidak masalah 40 hari atau 30 hari. Yesus sesuai dengan syariatnya, yaitu hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat 33. Itu sering saya ajarkan kepada teman-teman Kristen yang lain supaya tersadarkan bahwa Taurat itu diperuntukkan hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Lalu kemudian Anda mengatakan, Anda tidak menyembah manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Jadi mau tidak mau Anda harus mengimani Yesus sebagai manusia. Kalau tidak
atau keluar daripada konsep itu, berarti Anda adalah penyesat. Sekarang, berdasarkan ayat 2 Yohanes 1 ayat 7, apakah Anda ingin mengakui bahwa Yesus itu bukan manusia? Silakan. Itu yang jelas. Oh, kalau kisah itu yang jelas ya. Ya namanya kan murid Yesus belum mengenal pribadi Yesus. Wajarlah Bang Juma. Kan ya enggak? Ya. Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya. Di Quran Bang Juma juga jelas ya, di Ajub 61, Isa adalah jalan yang lurus dan benar. Ada hadis yang mengatakan golongan yang dijaga Allah dari api neraka adalah golongan pengikut Isa, bukan pengikut Muhammad. Iya atau tidak? Sekarang saya tanya sama Anda. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Ya, sekarang apakah jalan yang Anda lalui menjadi Kristen, makan babi, tidak sunat, menyembah kepada Yesus, itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Silakan. Oke, Bang Juma katanya penginjil jalanan. Coba bisa tunjukkan nggak Injil yang asli? Ya, tunjukkan Injil yang asli. Terus yang kedua, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Tidak masalah mau berapa aja. Kok bisa begitu? Kalau emang Bang Juma mengikuti Yesus, firman-Nya tertulis, ya berpuasa 40 malam. Jangan kamu mengarang-arang semau kamu, Bang Juma, gitu loh ya. Silakan jawab. Ya. Sebenarnya yang dimaksud penginjil jalan di sini adalah sosok yang akan mengajarkan kepada Anda bahwa Injil yang diajarkan oleh Yesus itu telah dirubah-rubah. Jadi kalau Anda minta Injilnya Yesus itu mana ya, tentu saya tidak bisa menunjukkan. Kenapa? Karena Injil itu sendiri sudah tercemar, sudah dirubah-rubah. Al-Quran menerangkan itu sangat jelas. Dan kitabmu pun menerangkan itu sangat jelas. Contoh, Lukas. Kitabnya Lukas. Kita tahu bahwa Yesus itu datang mengajarkan kerajaan Allah. Ya, dia memberitakan tentang Injil kerajaan Allah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Posisi Yesus di situ adalah sebagai utusan. Dan mereka di situ adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Anda sendiri tidak percaya kalau Yesus itu adalah utusan. Malah Yesus mengatakan firman yang telah menjadi manusia. Ya kan? Nah, kemudian ketika Anda mencari Injil yang asli, justru saya yang harus bertanya kepada Anda. Karena saya sebagai penginjil jalanan, tugasnya adalah menerangkan bahwa Injilnya Yesus telah mengalami perubahan-perubahan, sehingga hanya menyisahkan terjemahan demi terjemahan. Pembuktian, Yesus menerangkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, mana firman-firman itu? Kamu nggak bisa tunjukkan, bukan? Yang kamu bisa tunjukkan, yang saudara bisa tunjukkan hanya kitab Lukas. Apakah Yesus mengajarkan kitab Lukas? Apakah Yesus mengajarkan kitab Markus? Apakah Yesus mengajarkan kitab Yohanes? Tentu tidak. Jadi ada pengajaran-pengajaran Yesus yang kemudian sudah tidak sampai kepada tangan Anda. Itulah maksudnya tujuan saya datang sebagai penginjil jalanan untuk mengajarkan Anda bahwa kitabnya Yesus itu sudah diobrak-abrik. Ya, Anda harus mengenal bagaimana kemudian tipikal kaumnya Yesus, murid-muridnya Yesus. Bangsa Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa. Bahkan ketika Yesus datang, Yesus ditolak. Dia ditolak sebagai nabi, dia ditolak sebagai Mesias, bukan ditolak sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Bani Israel tidak pernah memimpikan, tidak pernah ada dalam pijakan paradigma berpikir mereka berdasarkan agama dan juga kitab suci mereka bahwa Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu bisa berubah menjadi makhluk. Hanya ada dalam ajaran pagan ya yang mengatakan dewa-dewa nuzul ke muka bumi menjadi makhluk. Nah, pertanyaan saya tadi, Anda belum menjawab. Kalau Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, Yesus sudah mengajarkan, akulah jalan, akulah hidup, akulah keselamatan. Kenapa Anda tidak mengikuti Yesus? Kenapa Anda justru menyembahnya? Siapa yang mengajari Anda menyembah Yesus? Silakan. Oke, soal makan babi ini ya saya tegaskan ya. Di dalam perjanjian baru ya, makan babi itu
tidak haram ataupun kata-kata kasar ya, tetapi makan babi itu bersih dan tidak bersih, seperti itu ya. Nah, babi emang binatang diharamkan di dalam Imamat 11 ayat 6. Binatang yang diharamkan adalah babi, luwak, onta, dan kelinci. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari 2485, itu Nabi Muhammad makan onta dan kelinci. Bagaimana Nabi makan binatang yang diharamkan? Itu masuk surga apa neraka, Bang Juma? Silakan jawab. Saya sudah menerangkan kepada Anda, hukum Taurat itu diperuntukkan kepada Bani Israel, bukan di luar dari Bani Israel. Bahkan Yesus diutus itu hanya untuk Bani Israel. Camkan itu, catat, dan pahami baik-baik. Hukum Taurat hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Ya, jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah hidup, Yesus itu adalah keselamatan, Yesus itu adalah jalan, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak mengikuti Yesus. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu tidak diikuti, kenapa Anda justru menyembahnya? Kenapa tidak ikut kepada Yesus? Yesus tidak makan babi, Yesus bersunat, Yesus kuduskan hari Sabat, Yesus menyembahnya kepada Allah, Yesus berpuasa. Tapi kenapa Anda kemudian tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang dipraktekkan oleh Yesus? Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, ya, maka engkau akan mendengarkan perkataan-perkataanku. Sekarang pertanyaan saya, Anda mendengarkan perkataan siapa sampai Anda menyembah Yesus? Silakan. Bang Juma, jangan panjang-panjang ya. Kamu ngomong penginjil jalanan, berarti kamu sudah memahami Injil. Iya kan? Kamu katakan Injil diubah-ubah. Silakan tunjukkan Injil yang asli. Quran surah 2 ayat 21 jelas berkata, ya, umis harus memahami Injil dan Taurat, kalau tidak rugi. Al-Maidah 5 ayat 46 juga tertulis, kami membenarkan bahwa Injil dan Taurat adalah tuntunan bagi orang bertakwa, ya. Nah, tadi kamu ngomong di Lukas tadi, Yesus menyembah kepada Allah. Nah, saya tanya sama kamu, Yesus kan sujud menyembah kepada Allah Bapa di surga. Matius 26 ayat 39. Apakah umat Islam percaya kepada Allah Bapa di surga? Jawab, silakan. Kan saya sudah bilang sama Anda, sebagai penginjil jalanan, tugas saya adalah mengajarkan kepada Anda semua untuk memahami bahwa ajaran Yesus itu sudah diobrak-abrik. Ngerti enggak sampai situ, kawan? Kalau Anda ingin mencoba mengambil ayat seperti yang Anda terangkan tadi, seperti yang Anda asumsikan ya, di dalam surah salah satunya Al-Maidah ayat 46. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa atainahul Injil fi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Dalil ini jelas. Kami iringkan jejak mereka. Siapa itu? Nabi-nabi Bani Israel. Dengan Isa putra Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Kalau sudah disebutkan anak laki-lakinya Maryam, berarti ya itu sudah pasti bukan Tuhan. Jangan mimpi ada manusia melahirkan Tuhan. Membenarkan kitab yang ada sebelumnya, yaitu Taurat. Jadi Yesus itu membenarkan Taurat, bukan malah merubahnya seperti pemahamanmu. Bahwa dengan datangnya Yesus mati di tiang salib, maka manusia dibebaskan dari hukum Taurat. Berarti, seperti yang diimani oleh Kristen, hukum Taurat itu adalah kutuk. Salah. Al-Quran menerangkan, Yesus atau Isa membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Bukan malah menjadikan Taurat itu sebagai kutuk. Dan kami telah memberikannya kepadanya kitab. Apa itu kitab? Itu adalah pengajaran. Ya. Kitab yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Yang kemudian dikitabkan, yang kemudian dibukukan. Lalu kemudian diterangkan di dalam pengajaran-pengajaran Yesus itu ada petunjuk dan cahaya, ada yang menerangi dan membenarkan kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Coba. Yaitu Taurat.
dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, apakah Anda bertakwa? Tidak, Anda ada orang kufur. Orang yang mengingkari kerasulan Isa alaihissalam, orang yang mengingkari atas pengutusan Allah terhadap Yesus untuk Bani Israel saja. Anda adalah orang yang ingkar, bukan orang yang bertakwa.